Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Allahumma innaka ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Engkau mampu melakukan segala sesuatu, Ya Rabb. Jangan tinggalkan kami di tempat ini, Ya Rabb. Jikalau ada dosa kepada kami, kepada orang tua kami, kepada kawan-kawan kami, Ya Rabb, di tempat ini, di detik ini, melainkan Engkau ampuni, Ya Rabb. Jikalau ada di antara kami, Ya Rabb, yang memiliki hajat di dunia dan di akhirat, melainkan Engkau permudah hajat kami, Ya Rabb. Tidak ada orang yang sakit di antara kami, Ya Rabb, melainkan Engkau berikan kesembuhan kepada mereka, Ya Rabb. Tidak ada di antara kami yang mungkin sudah meninggal dunia, Ya Rabb. Ayah kami mungkin, Ya Rabb. Ibu kami mungkin, Ya Rabb. Anak tercinta kami mungkin, Ya Rabb. Istri kami mungkin, Ya Rabb. Suami kami mungkin, Ya Rabb. Maka sayangi mereka di sisimu, Ya Rabb. Berikan mereka tempat terbaik di jannahmu, Ya Rabb. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara 'abdah, wa a'azza jundah, وهزم الأحزاب وحده. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. لا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره المشركون ولو كره الكافرون ولو كره المنافقون. الحمد لله. أشهد أن لا إله إلا الله wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma fasalli wa sallim wa barik wa an'im ala habibina wa maulana Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. Qala Allah ta'ala fil Qur'ani tanzil ba'da an a'yadhu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala fi ayatin ukhra ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallam ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Amma ba'd, ibadallah, usikum wa ya nafsi bitaqallahi wa ta'atihi faqad fazal mu'minunal muttaqun. Alhamdulillah, sidang jamaah salat Eid al-Adha yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita bersyukur di hari ini, di hari di mana semua kaum muslimin sedang merayakan satu peristiwa yang dulu pernah terjadi di kalangan Nabi Ibrahim alaihissalam, yang bercerita tentang keluarga beliau, tentang anak beliau, tentang istri beliau. Allah berikan di hari ini, di kesempatan ini, di masjid ini,
kita masih berdetak jantung, masih berdenyut nadi kita, masih kembang kempis paru-paru kita, menunjukkan bahwa Allah masih memberikan rezeki umur yang panjang kepada kita semuanya. Maka satu kata yang patut kita ucapkan pada pagi hari ini sebanyak-banyaknya, yaitu kalimat tahmid, takbir, tahlil kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Banyak-banyak kita mengucapkan kalimat takbir, banyak-banyak kita mengucapkan kalimat tahmid, mengucapkan alhamdulillah, kalimat tahlil, mengatakan la ilaha illallah. Kenapa kita banyak mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah tersebut? Karena dengan banyak mengucapkan kalimat thayyibah tersebut adalah salah satu ciri seorang muslim menundukkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita banyak mengucapkan kalimat tahmid, tahlil, takbir kepada Allah? Karena dengan mengucapkan kalimat tersebut ada satu makna kamalut tadallul, sebesar-besar penundukan diri kepada Allah Subhanahu wa taala ada pada kalimat tersebut. Maka pada hari ini, di hari di mana kaum muslimin diperbolehkan semenjak zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diizinkan hewan-hewan yang akan disembelih, hewan-hewan yang akan dikurbankan tidak sebagaimana di umat-umat terdahulu dikumpul di tanah lapang, tetapi kemudian dengan api yang amat besar dari langit dilahap semua hewan tersebut. Namun Allah memberikan kepada kita nikmat yang amat besar. Apa yang sudah Allah titipkan kepada kita, kemudian kita wujudkan dalam bentuk kurban, masih Allah izinkan untuk kita makan, masih Allah izinkan untuk kita minum. Ibadallah, jamaah salat Idul Adha yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, salawat beriring salam senantiasa tersampaikan, tersanjung kepada kedua hasanah kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Khatib tidak lupa mengingatkan kepada para jamaah sekalian bahwasanya hari ini adalah satu peristiwa di mana kita diminta untuk menunjukkan rasa takut, rasa takwa yang amat besar kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tentang apa hari ini bercerita akan kami sampaikan tentang sebuah peristiwa dulu Nabi Ibrahim alaihi salam menunjukkan bagaimana rasa takut itu betul-betul terwujud dalam dirinya, bagaimana rasa takwa itu betul-betul muncul dari keluarganya. Maka Ibrahim alaihissalam ketika berumur 86 tahun setelah menikah dengan Siti Sarah radhiyallahu anha, tidak memiliki buah hati, tidak diberikan keturunan, dia berdoa kepada Allah, mengangkat kedua tangannya, Rabbi habli minas solihin. Ya Rabb, aku minta kepadamu berikan keturunan yang baik, yang soleh kepadaku ya Rabb. Tetapi waktu demi waktu, hari demi hari, pekan demi pekan, bulan demi bulan, tahun demi tahun, dekade demi dekade dilalui oleh Nabi Ibrahim sampai berumur 86 tahun tidak memiliki anak. Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan agar menikahi Siti Hajar radhiyallahu anha. Maka dengan pernikahan yang kedua tersebut, Nabi Ibrahim alaihissalam tetap berdoa kepada Allah, tidak berputus asa. Maka diberikan seorang keturunan anak bayi laki-laki yang kelak menjadi nenek moyang daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka lahir seorang anak tersebut yang dicintai oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, berpuluh-puluh tahun dinanti oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka setelah anak itu lahir, Allah dengan kasih cintanya kepada Nabi Ibrahim yang dijuluki dengan Khalilur Rahman, kekasih Allah Subhanahu wa taala, tak ditinggalkan diam kecuali hidup Nabi Ibrahim dipenuhi dengan cobaan dan ujian. Maka kemudian Nabi Ibrahim diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sampai ke sebuah tempat di sebuah lembah, di Bakkah Mukarramah, di satu tempat yang dulu disebut dengan lembah Bakkah, yang saat ini dinamakan dengan Makkah Al-Mukarramah. Dari Palestina dibawa kedua anak dan istrinya menunggangi dengan seekor unta sampai di tempat tersebut. Jamaah rahimakumullah, sampai di tempat tersebut, di lembah Bakkah tersebut, ditinggal anak dan istrinya. Kemudian Nabi Ibrahim kembali naik ke tunggangan untanya.
Perlahan tapak kaki unta mulai berjalan, sampai kemudian Siti Hajar keheranan kenapa Nabi Ibrahim meninggalkan dia dan anak laki-laki semata wayang yang baru lahir dari rahimnya. Maka kemudian Siti Hajar mengejar Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya Ibrahim, lima taraktana fi hadzal makan? Kenapa engkau tinggalkan kami di tempat ini ya Ibrahim? Nabi Ibrahim yang telah meneteskan air mata menganak sungai di pipinya tetap berlalu. Dia terus berjalan di tempat tersebut. Dia menapaki untanya, tidak menoleh ke belakang. Karena kalau dia menoleh ke belakang, semakin deras tangisnya. Dia tidak ingin melihat anak dan istrinya yang ditinggal di tempat tersebut dengan dalam keadaan kesedihan yang sengsara. Maka Nabi Ibrahim berlalu sampai Siti Hajar terus berlari mengejarnya. Ya Ibrahim, wahai Ibrahim, kenapa engkau tinggalkan kami di tempat ini ya Ibrahim? Allahu amaraka bih. Apakah Allah yang memerintahkanmu seperti ini ya Ibrahim? Betul. Dan kemudian Nabi Ibrahim mengatakan dengan isyarat menganggukkan kepala sedikit, an-na'am, menunjukkan kata-kata bahwa iya wahai istriku tercinta, aku tak mampu menoleh ke belakang, tetapi aku memberi isyarat dengan anggukan bahwa Allah betul yang memerintahkan aku seperti ini agar meninggalkanmu dan anakku tercinta di tempat yang tidak ada satu tanaman mati pun di tempat tersebut. Allah ceritakan dalam Quran surat Ibrahim ayat yang ke-37, Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi dar'in. Wahai Rabb, Nabi Ibrahim yang saat itu menunggangi unta mengangkat tangan berdoa kepada Allah, ya Rabb, aku tinggalkan anakku tercinta, istriku tercinta, keturunanku tercinta, biwadin ghairi dzi dar'in, di satu lembah yang satu tanaman pun tak terdapat di lembah tersebut, inda baitikal muharram, di dekat rumahmu Baitullah. Kenapa kemudian ditinggalkan di tempat tersebut? Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah, liyuqimus shalah, agar mereka mendirikan salat ya Rabb, liyaj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim, agar hati setiap manusia condong ke Makkah Al-Mukarramah ya Rabb, dan agar engkau memberikan rezeki kepada mereka. Nabi Ibrahim pun berlalu. Siti Hajar ketika menggendong anaknya di tempat tersebut hilir mudik karena asinya yang sudah menempel di badan tidak ada lagi. Dia mencari air minum ke sana kemari, maka dia letakkan anaknya di sebuah lembah tersebut antara Safa dan Marwah. Dia naik ke bukit Safa, dilihatnya seakan-akan ada air di tempat tersebut, ternyata hanya hawa panas fata morgana. Kemudian dia kembali ke lembah tersebut, naik kembali ke atas bukit Marwah, bolak-balik sebanyak 7 kali. Kadang dia berlari kecil, kadang dia berjalan dengan amat pelan, dengan rasa yang tidak putus asa. Idzan la yudayyi'ana, wahai Ibrahim, kalau memang Allah yang perintahkan engkau meninggalkan kami di tempat ini ya Ibrahim, maka ketahuilah dia tidak akan menyia-nyiakanku di tempat ini. Maka betul perkataan tersebut. Setelah dia kembali dalam keadaan yang tidak berputus asa, peluh keringatnya sudah mengucur, dia kembali kepada anaknya. Tumit Nabi Ismail kecil yang masih bayi tersebut menggesek-gesek padang pasir yang panas tersebut. Maka keluarlah air, yang air tersebut dengan bahasa Palestina disebut dengan zamzami, zamzami, zamzami. Berkumpullah, berkumpullah wahai air, kata Siti Hajar radhiyallahu anha. Maka berkumpullah air tersebut, diminumlah oleh Siti Hajar dan anaknya sampai kemudian mereka kenyang walaupun tanpa makanan sedikit pun. Kafilah dagang orang-orang yang bersafar dari Yaman singgah di tempat tersebut, melihat ada burung yang mengitari tempat tersebut, ternyata ada air di bawahnya. Maka kemudian dia meminta izin kepada seorang perempuan yang bernama Siti Hajar agar membuat pemukiman. Maka mereka membuat pemukiman, tenda-tenda didirikan, rumah dari tanah dan bebatuan didirikan, sampai Baitullah Ka'bah tidak sendirian lagi. Ada rumah-rumah lain di sekitar Baitullah Ka'bah. Maka kemudian beberapa tahun silam sudah berlalu, 7-8 tahun sudah berlalu, Nabi Ibrahim muncul kerinduan yang amat besar kepada Allah. Namun sekali lagi, Nabi Ibrahim tidak ditinggalkan oleh Allah, melainkan hidupnya penuh dengan ujian dan cobaan. Ujian demi ujian datang bertubi-tubi kepada Nabi Ibrahim. Dengan rasa rindu yang amat besar, dia datang kembali ke Makkah dari Babylon, dari Palestina. Dia ingin menjenguk anak dan istrinya tercinta.
Maka kemudian dia berjumpa dengan anak dan istrinya. Tak lama berselang dia baru cipika-cipiki dengan anak dan istrinya. Kemudian Allah memerintahkan kepada Nabi Ibrahim agar menyembelih anak tercinta. Maka anak tercinta dibawa yang saat itu sudah tumbuh remaja, dididik oleh seorang istri yang dididik oleh seorang suami, seorang nabi. Maka kemudian diizinkan untuk dibawa rekreasi. Nabi Ibrahim telah membawa parang yang cukup tajam, pisau yang cukup tajam. Maka dia kemudian mengatakan kepada Nabi Ismail yang saat itu tumbuh menjadi seorang remaja yang tangguh. Dia mengatakan, "Ya bunayya, inni ra'aituka fil manam." Wahai anakku tercinta, aku lihat engkau dalam mimpiku. Azbahuk, aku menyembelih engkau. Fanzur madza tara, maka perhatikan apa pendapatmu. Maka seorang anak yang tangguh tersebut tahu bahwa seorang nabi kalau bermimpi adalah sebuah wahyu. Maka dia mengatakan kepada ayah tercinta, "Ya abati fa'al ma tu'mar." Wahai ayahku tercinta, lakukan apa yang diperintahkan Allah kepadamu. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Engkau akan dapati aku termasuk orang-orang yang bersabar. Maka kemudian jamaah rahimakumullah, Nabi Ibrahim alaihissalam membawa Nabi Ismail di satu tempat yang sudah dijanjikan. Nabi Ismail kemudian dibaringkan. Namun sebelum pisau tersebut dilekatkan ke leher Nabi Ismail alaihissalam, Nabi Ismail mengatakan, "Wahai ayahku tercinta, tolong singkap jubah putihmu. Jangan sampai tetesan darah dari leherku ini dilihat oleh ibunda tercinta, sehingga dia tahu bahwa darah tersebut adalah darah anaknya tercinta yang sudah dikorbankan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala." Maka Nabi Ibrahim alaihissalam menyingkap jubahnya. Pisau dilekatkan di leher. Ketika pisau tersebut akan ditarik oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dari leher Nabi Ismail alaihissalam, Allah sekali lagi memanggil Nabi Ibrahim, "Ayya Ibrahim, wahai Ibrahim, sadaqatar ru'ya, mimpimu betul dan apa yang engkau lakukan betul." Jamaah sidang salat Idul Adha yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, peristiwa haji dan umrah yang saat ini dilakukan oleh tidak kurang dari 2 miliar orang di muka bumi ini adalah satu peristiwa yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim dan anak serta istri tercinta. Peristiwa hari ini setelah beberapa menit khutbah berlalu kita akan melaksanakan berkurban menyembelih hewan udhiyah adalah peristiwa yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. La yanaluhu luhumuhuma, bahwasanya ketahuilah jamaah, Allah tidak menginginkan daging, Allah tidak menginginkan darah daripada hewan kurban tersebut dari diri kita semuanya. Allah menginginkan rasa takut takwa dari kita semuanya. Bahwasanya tidak ada amalan yang paling mulia, kata Rasulullah SAW, ma'a'zamu amal, tidak ada amal yang paling hebat, yang paling mulia di hari tanggal 10 Dzulhijjah min iraqatid dam, daripada mengucurkan darah dari hewan kurban. Sesungguhnya ada yang lebih cepat dibanding tetesan darah sebelum dia jatuh ke tanah, sebelum dia jatuh ke lubang yang kita gali di dekat leher daripada hewan kurban tersebut, yaitu ampunan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang sebetulnya diinginkan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah tak menginginkan darah tersebut sebagaimana orang-orang kafir Quraisy Makkah saat itu sebelum Nabi Muhammad SAW diutus menjadi seorang nabi. Mereka menyembelih hewan-hewan kurban untuk orang-orang yang dianggap, atau setan-setan, patung-patung yang dianggap sebagai yang bisa mendatangkan maslahat dan mudarat. Maka mereka setelah menyembelih melempel-lempelkan darah ke Ka'bah, menempelkan daging, memukulkan daging-daging tersebut ke dinding-dinding Ka'bah. Maka Allah menegaskan la yanalu luhumuha, Allah tak menginginkan daging tersebut. Apa yang sebetulnya yang Allah inginkan? Rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, rasa takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa innaha la ta'ti yaumal qiyamah, jamaah rahimakumullah, sesungguhnya
hewan kurban tersebut akan datang hari kiamat kelak. Di hari kiamat kelak dia akan datang bi azlafiha bi adfariha wa bi quruniha. Dia datang dengan tanduk-tanduk mereka yang saat ini menjadi sampah nantinya. Dia datang dengan bulu-bulu yang menjadi sampah kelak. Dia datang dengan kulit, dia datang dengan kuku-kuku. Maka kuku-kuku, bulu-bulu tersebut dengan tanduknya menjadi saksi di hadapan Allah bahwa si fulan sudah mempersembahkan rasa ridho dan takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadallah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, kenapa Allah memberikan kepada kita 4 hari lamanya dari tanggal 10, 11, 12, 13. Kenapa? Karena hari tersebut adalah kesempatan. Kalau tak mampu di tanggal 10, mungkin akan kita beli di tanggal 10 tersebut, dipersiapkan untuk tanggal 11. Kalau tak mampu juga di tanggal 11, maka di tanggal 12. Tak mampu juga di tanggal 13, maka di tanggal 12, maka di tanggal 13. Kalau tak juga mampu, maka hadirkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan bersedih hati. Ucapkan kalimat takbir tahmid sebanyak-banyaknya setelah solat, di dalam solat 5 waktu keseharian kita. Ibadallah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kisah seorang anak dan istri dan suami yang takut kepada Allah ini menjadi satu rukun yang amat besar bagi kaum muslimin, yaitu rukun yang kelima, menjalankan ibadah haji ke Baitullah Ka'bah. Ibadallah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hendaknya kita makin takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kita mengeluh, anak kita jauh dari diri kita, istri kita jauh dari diri kita, anak kita mungkin di pondok pesantren, menangis kita. Lebih baik kita menangis sekarang, karena benteng terakhir pendidikan seorang anak adalah di pondok pesantren. Ketahuilah, rasa sedih, khawatir tersebut sudah dilalui oleh nabi-nabi kita tercinta, sudah dilalui oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Dia ditarbiyah oleh seorang ibu yang amat cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka bukti kecintaan tersebut adalah ridho terhadap keputusan dan arahan dari Allah Subhanahu wa taala. Ibadallah yang mungkin barangkali hari-hari ini kita mengeluh terhadap pekerjaan, kita mungkin menangis terhadap satu hal, maka ketahuilah ujian para nabi tak sebanding dengan diri kita. Kita belum pernah dicaci maki, kita belum pernah ditumpahkan darah, kita belum pernah dipaksa oleh Allah untuk menumpahkan darah seorang anak tercinta. Kita belum pernah dipaksa oleh Allah Subhanahu wa taala meninggalkan istri tercinta di satu tempat yang jauh dari diri kita. Semoga kelak kita menjadi orang-orang yang meneladani kehidupan nabi-nabi kita tercinta, dan secara khusus Nabi Ibrahim alaihi salam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah wa lakum wa lisairil muslimin min kulli dhanb innahu huwal ghafurur rahim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah, wa nasara 'abdah, wa a'azza jundah, wa hazamal ahzaba wahdah. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma fassalli wa sallim wa barik wa an'im ala habibina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Faqala ta'ala fil Qur'anil Karim, innallaha
wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima usikum bitaqwallahi wa ta'atihi faqad fazal mu'minuna muttaqun. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat ya qadiyal hajat. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna sigara. Allahumma la tada' lana fi maqamina hadha wa fi sa'atina hadhihi dhanban illa ghafarta wa la hamman illa farajta wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirah illa qadaita wa la maridan illa shafaita ولا وباء إلا رفعته ولا ميتا من عندنا إلا رحمته. اللهم هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما وجعلنا للمتقين إماما. يا الله يا رحمن يا رحيم. Allahumma innaka ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya engkau mampu melakukan segala sesuatu ya Rabb. Jangan tinggalkan kami di tempat ini ya Rabb. Jikalau ada dosa kepada kami, kepada orang tua kami, kepada kawan-kawan kami ya Rabb, di tempat ini, di detik ini, melainkan engkau ampuni ya Rabb. Jikalau ada di antara kami ya Rabb yang memiliki hajat di dunia dan di akhirat, melainkan engkau permudah hajat kami ya Rabb. Tidak ada orang yang sakit di antara kami ya Rabb, melainkan engkau berikan kesembuhan kepada mereka ya Rabb. Tidak ada di antara kami yang mungkin sudah meninggal dunia ya Rabb. Ayah kami mungkin ya Rabb, ibu kami mungkin ya Rabb, anak tercinta kami mungkin ya Rabb, istri kami mungkin ya Rabb, suami kami mungkin ya Rabb. Maka sayangi mereka di sisimu ya Rabb. Berikan mereka tempat terbaik di jannahmu ya Rabb. Ya Rahman ya Rahim. Allahumma ya Rahman ya Rahim, jangan tinggalkan kami ya Rabb. Jikalau masih bergelimang dengan dosa ya Rabb, suka melakukan maksiat ya Rabb, senantiasa melakukan dosa di hadapanmu ya Rabb, dalam keadaan yang tersembunyi ataupun terang-terangan ya Rabb, maka berikan pintu taubat kepada kami ya Rabb. Jikalau ada di antara kami yang ingin bertaubat mengejar ridhamu ya Rabb, berikan kemudahan kepada kami ya Rabb. Jangan tinggalkan kami berlumuran bergelimang dengan dosa dan maksiat ya Rabb. Ya Rahman ya Rahim, berikan kepada kami keturunan yang saleh dan saleh ya Rabb. Jadikan kami pemimpin bagi kaum muslimin ya Rabb. Jadikan keluarga kami keluarga yang cinta kepadamu ya Rabb. Keluarga yang mampu berkorban kepadamu ya Rabb. Keluarga yang cinta kepada para nabi-nabimu ya Rabb. Keluarga yang cinta dengan syariatmu ya Rabb. Jadikan pintu taubat adalah pintu yang terbesar bagi kami ya Rabb, agar engkau menerima amal-amal kami ya Rabb. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه رسول الله أجمعين والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تتذكرون ولذكر الله أكبر.